Dari gurun pasir Jazirah Arab, Islam berkembang menjadi peradaban yang mengubah dunia. Dari Baghdad hingga Cordoba, umat Islam pernah memimpin dalam ilmu pengetahuan, seni, dan pemerintahan. Tapi, bagaimana peradaban ini mengalami kemunduran? Dan apakah masih ada harapan untuk kebangkitan kembali? Simak sejarah lengkapnya hanya di video ini. Masa kejayaan peradaban Islam. Peradaban Islam mencapai puncaknya antara abad ke-8 hingga ke-14 Masehi. Di bawah kekhalifahan Abbasiyah, khususnya pada masa Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, lahirlah Baitul Hikmah di Baghdad, pusat ilmu pengetahuan dunia. Ilmuwan muslim memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang. Antara lain, Al-Khawarizmi mengembangkan sistem Al-Jabar. Ibnu Sina menulis Al-Qanun fi Tibb, buku kedokteran yang dipakai di Eropa selama ratusan tahun. Az-Zahrawi merintis teknik bedah modern. Selain itu, kota Cordoba di Spanyol menjadi simbol harmoni antara Muslim, Yahudi, dan Kristen. Dengan perpustakaan yang menyimpan lebih dari 400.000 manuskrip, Islam bukan hanya agama, tapi juga peradaban yang memimpin dunia. Sebab-sebab kemunduran. Namun, kejayaan ini perlahan mulai runtuh. Apa penyebabnya? Ada beberapa faktor utama, yaitu perpecahan politik. Seiring waktu, kekhalifahan Islam terpecah menjadi banyak dinasti kecil yang saling bersaing, seperti Abbasiyah, Fatimiyah, dan Utsmaniyah. Kemudian, serangan Mongol dan Perang Salib. Tahun 1258, pasukan Mongol menghancurkan Baghdad dan membakar Baitul Hikmah, menyebabkan hilangnya banyak ilmu pengetahuan Islam. Sementara itu, Perang Salib melemahkan kontrol Muslim di Timur Tengah. Kemudian, kemunduran ilmu pengetahuan. Fokus umat Islam bergeser dari ilmu pengetahuan ke fanatisme agama dan politik, sehingga inovasi dan riset menurun drastis. Selain itu, kolonialisme Barat. Pada abad ke-18 dan 19, banyak wilayah Islam dijajah oleh Eropa. Negara-negara seperti Inggris dan Perancis menguasai Mesir, India, dan Afrika Utara, melemahkan ekonomi dan politik dunia Islam. Kemudian, kelemahan ekonomi dan teknologi. Dunia Islam gagal beradaptasi dengan revolusi industri yang terjadi di Eropa, menyebabkan ketertinggalan di bidang ekonomi dan militer. Kondisi dunia Islam saat ini. Saat ini, dunia Islam masih menghadapi berbagai tantangan, yaitu krisis politik dan konflik. Dari Timur Tengah hingga Asia Selatan, banyak negara Islam yang masih berkonflik. Kemudian, kesenjangan pendidikan. Banyak negara Muslim masih tertinggal dalam indeks pendidikan dunia. Selain itu, ketergantungan ekonomi. Mayoritas negara Muslim masih bergantung pada ekspor sumber daya alam, bukan teknologi dan inovasi. Namun, ada juga harapan. Beberapa negara seperti Turki, Malaysia, dan Uni Emirat Arab mulai menunjukkan kemajuan di bidang ekonomi dan teknologi. Jalan kebangkitan peradaban Islam. Jika umat Islam ingin bangkit kembali, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, meningkatkan pendidikan. Harus ada fokus besar pada sains, teknologi, dan inovasi seperti yang dilakukan di era keemasan Islam. Kedua, memperkuat persatuan. Setiap muslim harus kembali kepada Al-Quran, satu-satunya kitab petunjuk yang kebenarannya dijamin langsung oleh Allah dan Rasul-Nya. Negara-negara muslim harus bekerja sama, baik di bidang ekonomi, politik, maupun ilmu pengetahuan. Ketiga, membangun ekonomi mandiri, mengurangi ketergantungan pada ekspor minyak dan beralih ke industri berbasis teknologi. Keempat, memahami Islam secara moderat. Islam yang mendorong ilmu pengetahuan dan kemajuan harus lebih dipromosikan dibanding ekstremisme. Kelima, memanfaatkan teknologi digital. Revolusi digital harus dimanfaatkan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan membangun komunitas global. Dulu, Islam adalah peradaban yang menginspirasi dunia. Hari ini kita menghadapi banyak tantangan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bangkit kembali. Dengan pendidikan, persatuan, dan inovasi, dunia Islam bisa kembali menjadi kekuatan besar. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, dengan belajar, bekerja keras, dan berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik. Bagaimana menurut kalian? Apa yang seharusnya dilakukan agar umat Islam bisa maju kembali? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Mari sebarkan ilmu dan semangat kebangkitan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.